Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel Vina Iza. Jangan lupa like dan subscribe. Oke guys, hari ini kita akan membahas tentang talak. Apa itu pengertian dari talak dan bagaimana macam-macamnya talak dan apa saja persyaratan talak itu agar talak itu dikatakan menjadi sah. Selamat menonton. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan sehat dan selalu bahagia, amin. Sekarang kita dengan narasumber, yaitu dengan Ustadz As'adi SPD. Beliau adalah asli dari Sumeneb, Madura. Beliau mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Langitan selama 8 tahun. Kemudian lanjut pendidikan sarjana di Jakarta, tepatnya di Staido, Jakarta. Beliau sudah beristri dan baru mempunyai 1 putri cantik. Langsung saja kita ke topik permasalahan kita atau pembahasan kita, yaitu tentang talak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, sampai detik ini, sampai saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk selalu beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon penjelasannya Ustadz mengenai talak, karena akhir-akhir ini banyak sekali perempuan-perempuan, apalagi ibu-ibu muda yang kurang begitu paham tentang apa itu talak dan bagaimana jatuhnya talak itu dikatakan sah dan macam-macamnya talak. Monggo penjelasannya Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai talak di dalam keluarga tentunya ya. Soalnya di zaman serba edan seperti sekarang ini itu banyak anak-anak muda sekarang yang belum nikah saya talak pegatan. Ya, sebelumnya saya sampaikan di dalam hubungan rumah tangga tentunya tidak selalu mengalami suka dan suka terus-terus. Tetapi di dalam hubungan pernikahan itu tentunya ada yang namanya suka dan duka. Tidak mungkin seseorang itu di dalam berkeluarga tanpa mengalami sebuah permasalahan. Kita membahas tentang talak. Pertama, apa sih definisi talak tadi? Yang ditanyakan definisi tentang talak. Di sini saya membaca di dalam kitab Fathul Mu'in. Talak dalam segi bahasa, talak itu adalah melepaskan tali, atau bahasa Jawa itu ngudari, melepaskan ikatan, tali ikatan. Sedangkan yang dimaksud di sini, yang dimaksud talak di dalam hubungan rumah tangga adalah melepaskan tali pernikahan atau hubungan pernikahan dengan ucapan-ucapan atau lafaz-lafaz tertentu. Lafaz-lafaz tertentu di mana? Nanti di situ akan dipilah dan dipilih ucapan seorang laki-laki yang dianggap bisa membatalkan tali pernikahan.
Sebelumnya perlu kita ketahui hukum di dalam talak. Hukum di dalam talak, walaupun talak itu merupakan perbuatan yang diperbolehkan, boleh di dalam agama. Tetapi talak di sini sangat-sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu mungkin yang sangat relevan. Kenapa talak itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah taala itu menciptakan makhluknya di dunia ini itu penuh dengan kasih sayang, rahmat, sehingga makhluknya itu diberi pasangan, diberi laki-laki ada, perempuan ada, siang ada, malam, dan seterusnya, serba berpasang-pasangan. Lantas bagaimana dengan talak? Talak memang diperbolehkan dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan tentunya. Lantas bagaimana, Pak? Seseorang itu bisa dikatakan putus hubungannya di dalam berkeluarga. Istilahnya, kok bisa hubungan di dalam keluarga itu bisa terputus dengan adanya ucapan-ucapan yang menyebabkan putusnya tali pernikahan. Saya simpulkan dari berbagai macam talak yang saya baca di sini. Di situ ada beberapa macam talak yang perlu kita ketahui, sehingga nanti ucapan-ucapan yang dinilai bisa memutuskan tali hubungan di dalam keluarga itu bisa dipastikan ini benar-benar talak atau bukan. Dari seluruh keterangan yang saya baca, dapat kesimpulan talak di sini ada 3 macam. Walaupun di rinciannya di situ ada beberapa macam talak, tapi setelah saya baca dan disimpulkan ada 3 macam talak yang harus kita ketahui. Di antaranya talak raj'i, talak bain suro, dan talak bain kubro. Walaupun di keterangannya secara rinci ada talak bid'i, ada talak sunni, dan sebagainya. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan ketiga talak ini, kita harus mengetahui rukun-rukun yang ada di dalam talak. Iya, rukun-rukun yang ada di dalam talak. Sebab tidak semua ucapan itu bisa dianggap menjatuhkan atau memutuskan tali pernikahan. Di antaranya di dalam rukun talak itu untuk suami, maka dari suami dituntut untuk orang yang berakal sehat. 1, mempunyai akal sehat. Jadi seorang suami kok kesehatannya berkurang, akalnya berkurang karena alasan 1, gila, atau sesuatu yang menyebabkan akalnya tidak berakal lagi, tidak berakal sehat,
seperti mabuk itu Ustaz. Bisa juga bisa mabuk karena apa istilahnya, kesadarannya hilang. 2, balik dalam keadaan sang suami sudah balik. Yang ketiga, atas dasar kemauan sendiri. Jadi menikah atas dasar kemauannya sendiri, setelah sah menjadi suami istri, kok ada yang menuntut untuk berpisah. Nah, di sini kalau tidak kamu talak istrimu akan saya bunuh misalkan. Ini walaupun sang suami menjatuhkan talak, ini tidak dianggap apa? Tidak dianggap jatuh talak. Istilahnya talaknya tidak sah. Untuk sang istri, untuk si perempuan, ya istrinya. Artinya istrinya itu dalam hubungan ikatan akad nikah yang sah. Dalam hubungan akad nikah yang sah. Kalau belum menikah, belum menjadi istrinya kok ditalak. Kata anak-anak sekarang itu kalau tukaran, wis iki pegatan. Nah itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Kan apa? Bukan istrinya, bukan apa-apanya. Dan satu lagi, belum ditalak 3 oleh sang suami, belum tertalak 3. Tiga itu bain kubro ya. Belum tertalak bain kubro. Lah kok bisa ya? Kalau sudah tertalak bain kubro itu sudah apa? Istilahnya ya tidak perlu nalak lagi, sudah bukan miliknya lagi. Tapi kalau selain bain kubro seperti talak raj'i kan masih memungkinkan rujuk kembali. Kalau sudah tertalak bain kubro sudah bukan menjadi istrinya lagi dan tidak mungkin menjadi istrinya lagi tanpa adanya muhalil nanti yang bisa menghalalkan untuk disunting kembali.